Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablihim la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala kenikmatan yang telah Ia berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Anak-anakku yang soleh dan solehah, keberadaan kita di bulan suci Ramadan kali ini wajib kita syukuri, karena tidak setiap orang mendapatkan kesempatan bisa berjumpa kembali dengan bulan yang penuh keberkahan ini. Ini menjadi satu keharusan atau kewajaran bagi kita untuk memanjatkan kesyukuran. Namun tentunya peribadatan kita di bulan suci Ramadan kali ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada saat ini kita berada dalam sebuah keprihatinan. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandemi virus corona atau dikenal juga dengan COVID-19 yang telah melanda seluruh belahan bumi dan sampai juga kepada negeri kita. Dan kita saat ini berada di rumah-rumah untuk menghindarkan ataupun mengurangi penularan dalam pandemi virus corona ini. Mudah-mudahan dengan berkah bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sudah cabut pandemi virus corona ini dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal sebagaimana sedia kala. Amin. Tak lupa marilah kita sampaikan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas para sahabatnya, kaum kerabatnya, para tabi'in, para tabi'in, alim ulama, dan sampai pada para pengikutnya. Dan semoga kita dicatat Allah menjadi bagian dari pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang soleh dan soleha, izinkanlah untuk menyampaikan beberapa hal terkait kunci sukses untuk menjalankan saum di bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 5 hal yang akan menjadi kunci sukses menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, yang apabila kita menjalankannya dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan Ramadan kita lebih berharga, lebih bermakna, dan tentunya lebih berkah, insya Allah. Hal pertama yang harus kita pahami adalah menghayati hikmah dan manfaat dari pelaksanaan ibadah saum bagi diri kita. Seseorang yang memahami maksud dan hikmah dari suatu perbuatan dan dia memahami manfaatnya, maka ia akan melaksanakannya dengan penuh senang hati dan tanpa beban. Dia akan merasa ringan untuk menjalankannya. Demikian pula dalam pelaksanaan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Apabila ia memahami maksud dan tujuannya, hikmah dan manfaatnya, maka tidak akan terasa berat bagi dia harus menahan lapar dan dahaga sejak dari subuh hingga maghrib. Itu akan dirasakan ringan-ringan saja. Dan tentunya hikmah dari pelaksanaan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran ketika berbicara tentang kewajiban melaksanakan ibadah puasa atau ibadah saum, yaitu adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hikmah itu yang
bisa diperoleh dari saum selainnya adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat seputar keutamaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hal kedua yang harus kita pahami adalah mengetahui fikih atau hukum-hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah saum itu sendiri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang faqih atau ilmu agama seorang faqih atau ahli agama lebih ditakuti setan daripada 1000 ahli ibadah yang beribadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari sini kita bisa pahami bahwa memahami fikih ataupun hukum-hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah saum ataupun ibadah lainnya menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah menjaga agar pahala saum tetap utuh, tetap terjaga. Paling tidak ada 2 cara yang dapat dilakukan. Itu yang pertama, dengan melaksanakan sunnah-sunnah saum dan menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi pahala saum itu sendiri. Yang keempat adalah menghiasi Ramadan dengan amaliyah ibadah yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah memberikan contoh pada kita bagaimana ia menghiasi hari-hari di bulan suci Ramadan, yaitu dengan memperbanyak tadabbur atau tilawah Al-Quran, memperbanyak sedekah, melaksanakan qiyamul lail atau yang kita kenal dengan sholat tarawih, dan di 10 hari yang akhir itu melaksanakan iktikaf, dan diakhiri nanti dengan mengeluarkan zakat fitrah. Yang kelima adalah menyempurnakan atau menjaga amal ibadah dengan istiqomah hingga akhir bulan suci Ramadan, bahkan setelahnya. Anak-anakku yang soleh dan solah, apabila 5 hal tersebut bisa kita jalankan dengan baik, yang pertama menghayati hikmah dan manfaat saum bagi kita, yang kedua mengetahui fikih dan hukum atau aturan-aturan saum, ketiga menjaga pahala saum agar tetap utuh atau terjaga, keempat menghiasi Ramadan dengan amaliyah ibadah yang disyariatkan, yang kelima menjaga keistiqomahan di dalam amal ibadah selama bulan suci Ramadan bahkan setelahnya, maka insya Allah Ramadan akan menjadi ibadah yang terbaik dalam diri kita dan lebih berharga, lebih bermakna, dan lebih berkah insya Allah. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada guna kemanfaatannya. Segala hilaf dan kesalahan semata datang dari pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.